Anda kenal perasaan ini? Baru bangun tidur, tapi 5 menit kemudian hari Anda sudah terasa kacau balau. Kopi tumpah, dapat email yang isinya membuat marah, lalu terjebak macet total di jalan. Rasanya seperti seluruh semesta sedang berkonspirasi melawan Anda. Bagaimana jika saya katakan bahwa ada tombol sederhana di dalam pikiran Anda yang bisa mengubah segalanya? Dan tombol ini hanyalah satu frasa, satu kutipan, yang dicetuskan hampir 2000 tahun yang lalu. Kedengarannya terlalu mudah untuk dipercaya? Tetaplah tonton video ini, dan saya akan tunjukkan bagaimana kebijaksanaan Stoa kuno dapat mengubah, bukan sekadar suasana hati Anda, tapi seluruh hari Anda secara drastis. Anda akan terkejut betapa besarnya kekuatan yang tersembunyi dalam beberapa kata saja. Saya yakin setelah video ini selesai, Anda akan melihat semua masalah Anda dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Sebelum kita menyelami kutipan itu, mari kita pahami sebentar siapa sebenarnya kaum Stoa ini. Bukan, mereka bukan patung tanpa emosi seperti yang banyak orang kira. Bayangkan orang-orang yang hidup di dunia yang kacau dan kejam, yaitu di Yunani kuno dan Roma. Di antara mereka ada budak seperti Epictetus, ada penasihat kaisar seperti Seneca, bahkan ada seorang kaisar sendiri, yaitu Marcus Aurelius. Apa yang menyatukan mereka? Mereka mencari cara untuk menjalani kehidupan yang baik, bermakna dan tenang, meskipun lingkungan di luar sangat kacau. Stoikisme bukan filosofi rumit yang hanya cocok untuk perpustakaan, ini adalah panduan praktis tentang cara menjalankan hidup. Ide utama mereka sangat sederhana hingga jenius. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, cuaca, orang lain, atau kondisi ekonomi. Namun, kita 100% bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam diri kita, yaitu pikiran, penilaian, dan reaksi kita. Dan justru dalam kendali inilah terletak kunci menuju ketenangan dan kekuatan sejati. Baik, inilah kutipan kunci yang akan kita jadikan senjata utama kita hari ini. Kutipan ini berasal dari Epictetus, mantan budak yang kemudian menjadi salah satu filsuf Stoa terhebat di dunia. Ingat baik-baik, kalimat ini sederhana. Yang menyiksa kita bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan pandangan atau persepsi kita terhadapnya. Mari kita ulangi, bukan peristiwa itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan apa yang kita pikirkan tentang peristiwa tersebut. Sekilas, ini mungkin terdengar biasa saja, atau klise. Ya, tentu saja, semua ada di kepala kita. Tapi intinya di sini bukan sekadar tahu, melainkan menerapkannya setiap saat. Frasa ini bukan cuma pemikiran cerdas, ini adalah filter praktis yang bisa kita gunakan untuk menyaring situasi apapun. Frasa ini membagi dunia menjadi dua. Pertama, apa yang benar-benar terjadi. Dan kedua, lapisan cerita, emosi, serta prediksi bencana yang kita tambahkan sendiri di atasnya. Kaum Stoa mengajak kita menjadi ahli bedah realitas untuk memisahkan kedua hal itu dengan hati-hati. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana melakukannya. Kita mulai dari pagi hari. Bayangkan skenario klasik ini. Kopi panas tumpah mengenai baju Anda yang bersih. Apa reaksi otomatis pertama Anda? Pasti Anda langsung emosi, kesal, kecewa. Pikiran Anda langsung dipenuhi kalimat-kalimat seperti, "Aduh, sialan. Hari ini benar-benar gak enak." Atau, "Gara-gara ini, saya jadi telat." Tunggu sebentar, mari kita terapkan prinsip kita. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Faktanya, ada cairan coklat yang mengenai kain. Titik. Ini adalah realita yang objektif. Nah, sedangkan pemikiran seperti awal hari yang buruk, saya ini orang yang sial, atau semuanya berantakan. Itu semua hanyalah interpretasi Anda tentang kejadian itu. Itu adalah narasi yang Anda ciptakan dan ceritakan pada diri sendiri. Kopi ya cuma kopi, kemeja ya cuma kain. Terlambat itu hanya kemungkinan hasil, bukan kiamat dunia. Anda lihat perbedaannya, kan? Kejadian itu sendiri sifatnya netral. Andalah yang menambahkan bumbu emosi. Dan inilah titik pertama, titik paling penting di mana Anda bisa mengambil alih kendali. Sekarang, mari kita bahas bagian kedua dari persamaan tersebut, yaitu reaksi kita. Ketika Anda bilang, "Kejadian ini bikin saya marah," pada dasarnya Anda sedang menyerahkan remote control emosi Anda ke dunia luar. Entah itu kepada kopi yang tumpah, pengemudi yang menyalip dengan kasar, atau rekan kerja yang mengucapkan hal yang tidak pantas. Anda menjadi boneka yang digerakkan oleh keadaan. Sebaliknya, stoicisme mengembalikan remote control itu kepada Anda. Stoicisme mengatakan, antara peristiwa dan reaksi Anda ada celah. Sebuah momen kecil di mana Anda bisa membuat pilihan. Sebuah pilihan yang sadar.
Alih-alih langsung meledak marah secara otomatis karena kopi tumpah, Anda bisa menarik napas dan berkata pada diri sendiri, "Oke, ada noda di kemeja. Ini menjengkelkan. Apa yang bisa saya lakukan dengan ini saat ini juga?" Anda mengalihkan fokus dari drama emosional menuju solusi praktis atas masalah tersebut. Inilah yang disebut kebebasan oleh para stoik. Kebebasan untuk memilih reaksi Anda bukan menjadi budaknya, dan kebebasan ini tersedia bagi Anda kapan saja. Oke, urusan kopi sudah beres. Kita keluar rumah, lalu masuk mobil. Begitu di jalan, langsung saja kita terjebak macet parah. Apa reaksi standar kita? Kesal, jari mengetuk-ngetuk setir tanpa henti, mata terus melirik jam. Pikiran yang muncul, saya bakal telat. Aduh, bos pasti ngamuk. Kenapa sih harus macet hari ini? Nah, kita sekali lagi terjebak dalam perangkap persepsi atau interpretasi. Mari kita terapkan filter Epictetus. Apa faktanya? Mobil-mobil di depan Anda bergerak lambat. Titik. Ini hanya proses fisik. Sementara klaim saya bakal telat. Itu hanyalah ramalan sementara. Bos pasti marah besar. Itu cuma fantasi Anda tentang masa depan, bahkan tentang isi pikiran orang lain. Dan macet yang menyebalkan. Itu murni penilaian emosional Anda. Daripada menyiksa diri dengan berbagai interpretasi ini, apa yang bisa kita lakukan? Anda tidak bisa memaksa mobil bergerak lebih cepat. Itu di luar kendali Anda. Tapi, Anda bisa mengontrol bagaimana Anda memanfaatkan waktu yang ada. Bagaimana jika kemacetan ini bukanlah waktu yang terbuang, melainkan hadiah yang tak terduga? Tepat sekali. Ini adalah sebuah hadiah. Daripada terus melawan realitas yang memang tidak bisa kita ubah, lebih baik kita terima dan kita manfaatkan. Anda terjebak macet? Bagus. Itu berarti Anda punya waktu 20 menit untuk mendengarkan podcast menarik atau audiobook yang selama ini selalu Anda tunda. Anda bisa menelepon orang tua atau teman yang sudah lama tidak Anda sapa. Atau Anda bisa memanfaatkan waktu itu hanya untuk duduk diam, bernapas dengan tenang, dan mengatur fokus untuk hari yang akan datang. Kemacetan, yang tadinya sumber stres, kini berubah menjadi sebuah kesempatan. Anda lihat bagaimana pergeseran ini bekerja? Peristiwa itu sendiri, kendaraan yang bergerak lambat, sama sekali tidak berubah. Yang berubah adalah persepsi Anda tentang hal tersebut. Begitu persepsi berubah, emosi Anda pun ikut berubah. Rasa kesal dan stres digantikan oleh ketenangan, serta penggunaan waktu yang konstruktif. Anda baru saja merebut kembali sepotong waktu dari kekacauan hari Anda. Kita tiba di kantor. Anda buka email, dan langsung terlihat pesan dari atasan dengan label urgent. Isinya adalah kritik terhadap pekerjaan Anda kemarin, disertai permintaan untuk segera merombak total hasilnya. Jantung Anda mulai berdebar lebih cepat. Di perut, muncul rasa dingin yang tidak enak. Pikiran pertama yang muncul, selesai, saya akan dipecat, saya tidak becus, atau dia pasti membenci saya. Ini lagi-lagi adalah reaksi otomatis yang dipicu oleh ketakutan dan asumsi kita. Mari kita tekan tombol jeda dan terapkan kutipan kita. Apa faktanya di sini? Atasan tidak menyukai hasil pekerjaan itu, dan dia meminta Anda untuk mengubahnya. Titik. Itu adalah semua informasi objektif yang Anda miliki. Sementara itu, kalimat "saya akan dipecat" adalah skenario bencana yang Anda ciptakan sendiri. "Saya tidak becus" adalah generalisasi menyakitkan yang dibuat hanya berdasarkan satu kejadian ini. "Dia pasti membenci saya" adalah upaya Anda membaca pikiran orang lain, sesuatu yang pada dasarnya mustahil dilakukan. Semua pikiran itu hanyalah kebisingan belaka. Ketika Anda memisahkan fakta dari segala kebisingan emosional, Anda akan mendapatkan kejelasan. Masalah itu tidak lagi terasa seperti bencana kosmik, melainkan hanya berubah menjadi tugas yang spesifik. Tugasnya sederhana. Cari tahu apa yang membuat atasan tidak puas, lalu perbaiki. Hanya itu. Tidak perlu ada drama berlebihan. Anda bisa menghampirinya dengan tenang dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Anda bisa menganalisis kesalahan Anda dan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik. Dengan menerapkan pendekatan stoik, Anda tidak akan membuang energi mental Anda untuk panik atau menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, Anda mengarahkan seluruh energi itu untuk benar-benar menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini tidak hanya membuat Anda lebih tenang, tetapi juga berkali-kali lipat lebih efektif. Orang-orang yang tidak mudah panik, tetapi mampu menyelesaikan masalah dengan tenang dan metodis, adalah karyawan yang paling berharga dan mitra yang paling dapat diandalkan.
Dan keterampilan ini dimulai dari kemampuan sederhana untuk memisahkan fakta yang sebenarnya dari sekadar asumsi atau interpretasi pribadi. Para filsuf Stoa sering menggunakan perumpamaan tentang benteng batin. Bayangkan pikiran Anda adalah benteng yang kokoh dan tak tertembus. Dunia luar bisa saja bergejolak hebat. Mungkin hujan kritik turun deras, angin kegagalan menerpa kencang, atau guntur amarah orang lain bergemuruh. Namun, semua itu tidak akan bisa menembus benteng batin Anda, kecuali jika Anda sendiri yang membukakan gerbangnya. Lalu, apakah gerbang itu? Gerbang itu adalah asumsi dan penilaian Anda. Ketika Anda menganggap kritik dari atasan sebagai sebuah bencana, Anda secara tidak langsung membuka lebar gerbang tersebut dan mempersilakan musuh, yaitu kepanikan dan ketakutan, untuk masuk. Ketika Anda memutuskan bahwa kemacetan lalu lintas itu mengerikan, Anda dengan sukarela memasukkan rasa jengkel. Kutipan dari Epictetus adalah penjaga gerbang Anda. Setiap kali sebuah peristiwa mendekati benteng Anda, penjaga gerbang ini akan bertanya, apakah kamu benar-benar seperti yang terlihat, atau hanya sekadar penilaian semata? Dan jika itu hanyalah penilaian semata, sang penjaga tidak akan mengizinkannya masuk ke dalam. Membangun benteng pertahanan mental seperti ini bukan urusan semalam. Ini persis seperti kita melatih otot di pusat kebugaran. Setiap kali Anda menerapkan prinsip ini secara sadar pada ketidaknyamanan kecil, seperti kopi tumpah, terjebak macet, atau berhadapan dengan kasir yang tidak ramah, Anda sedang melakukan satu repetisi. Anda sedang melatih otot kesadaran Anda. Awalnya, ini pasti butuh upaya keras. Otak Anda secara otomatis akan cenderung kembali ke respons negatif yang sudah jadi kebiasaan. Tapi, seiring waktu, jeda antara pemicu dan reaksi Anda akan semakin panjang. Anda akan semakin mudah menyadari ketika Anda mulai mendramatisir keadaan dan lebih gampang menarik diri kembali ke realitas. Dan ketika masalah yang sangat serius benar-benar muncul, karena hal itu pasti terjadi pada setiap orang, benteng internal Anda sudah berdiri kokoh. Otot Anda sudah terlatih, memungkinkan Anda menghadapi pukulan tersebut bukan dengan kepanikan, melainkan dengan ketenangan dan ketegasan. Latihan kecil yang dilakukan setiap hari ini adalah yang mempersiapkan Anda untuk pertempuran besar dalam hidup. Mari kita bahas masalah umum lainnya. Berhadapan dengan orang-orang sulit, kita semua pasti punya teman kerja, kerabat, atau kenalan yang dengan satu kata atau tindakan saja bisa langsung membuat kita emosi. Bayangkan, saat rapat, seorang kolega tiba-tiba mengkritik ide Anda di depan semua orang, bahkan melakukannya dengan nada yang sangat sinis dan menyakitkan. Apa yang terjadi di dalam diri Anda? Rasa sakit hati, marah, keinginan untuk membalas dengan sindiran yang sama tajamnya. Anda berpikir, berani-beraninya dia melakukan itu? Atau dia sengaja mau mempermalukan saya? Dan akhirnya, hari Anda pun rusak lagi. Anda menghabiskan sepanjang malam memutar ulang percakapan itu di kepala. Nah, sekarang mari kita lihat ini dari sudut pandang seorang Stoa. Faktanya, orang lain mengucapkan kata-kata yang Anda tafsirkan sebagai kritik. Motivasi, niat, dan dunia batin mereka, semua itu berada di alam semesta mereka sendiri, di luar kendali Anda. Anda tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi lebih baik atau lebih bijaksana. Anggap saja tingkah lakunya itu seperti cuaca buruk. Itu terjadi begitu saja. Anda tidak mungkin memaki-maki awan karena menurunkan hujan, bukan? Jadi, mengapa harus membuang energi Anda untuk marah atas perilaku orang lain yang jelas-jelas tidak bisa Anda kendalikan? Satu-satunya hal yang ada dalam kendali Anda adalah bagaimana Anda memandang perkataannya dan bagaimana Anda bereaksi. Anda bisa memilih tersinggung dan membiarkan mood Anda rusak. Atau Anda bisa memilih reaksi yang berbeda. Misalnya, menganggap ucapannya sebagai umpan balik, meskipun disampaikan dengan cara yang tidak menyenangkan. Barangkali, di balik kritikannya itu, ada benang merah atau sisi rasional yang perlu dipikirkan. Atau, Anda bisa melihat itu hanya sebagai manifestasi dari masalah dan rasa tidak aman yang dimilikinya. Lalu alih-alih marah, Anda malah merasakan empati. Atau, abaikan saja sepenuhnya, dan putuskan bahwa hal itu tidak sebanding dengan ketenangan batin Anda. Bagaimanapun juga, pilihan ada di tangan Anda. Anda bukanlah korban dari perkataannya, melainkan penguasa atas reaksi Anda sendiri. Penting sekali untuk dipahami, stoicisme itu jauh berbeda dari apa yang kita sebut positivitas toksik. Anda tidak perlu berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Kalau kopi Anda tumpah, itu memang menjengkelkan. Kalau Anda dikritik atasan, itu bisa menyakitkan.
Kaum Stoa tidak pernah menyarankan untuk menekan emosi atau memakai kacamata merah muda. Mereka mengajak kita pada hal yang lain, yaitu melihat realitas dengan pandangan yang jernih dan objektif. Mereka mengajarkan, akui emosi spontan dan awal Anda. Ya, saya merasa tidak nyaman. Ya, saya kecewa. Tapi jangan biarkan emosi awal ini berkembang menjadi apa yang mereka sebut emosi kedua. Seperti kepanikan, keputusasaan, atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Jangan membangun teori besar berdasarkan satu masalah kecil, seolah-olah seluruh dunia berkonspirasi melawan Anda. Stoicisme adalah bentuk realisme yang terbaik. Ini mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa dibesar-besarkan atau didramatisasi. Ini bukan tentang berpikir positif, melainkan tentang berpikir jernih. Perbedaan antara pendekatan Stoa, Stoik, dan positivitas toksik, toxic positivity, itu sangat jauh. Positivitas toksik memaksa Anda mengabaikan masalah yang ada. Misalnya, dipecat dari pekerjaan, santai saja, jangan sedih, itu pasti ada hikmahnya. Sementara itu, Stoicisme berkata, Anda dipecat, itu fakta, ini terasa berat dan izinkan diri Anda merasakan kesulitannya. Setelah ini, mari kita fokus. Apa yang berada di dalam kendali Anda? Jawabannya adalah memperbarui CV, mencari lowongan baru, atau mengasah keterampilan baru. Kita akan fokus pada hal-hal ini. Stoicisme tidak menyangkal rasa sakit itu. Ia hanya tidak membiarkan rasa sakit itu merusak dan menguasai seluruh hidup Anda. Pendekatan ini membantu kita mengisolasi api masalah, alih-alih berpura-pura bahwa api itu tidak pernah ada. Kejujuran pada diri sendiri dan dunia semacam ini adalah hal yang sangat membebaskan. Anda berhenti membuang energi untuk melawan kenyataan dan mulai bekerja sama dengannya. Dan sebuah kutipan sederhana dari Epictetus bisa menjadi pengingat harian Anda tentang pendekatan hidup yang kuat dan berpijak pada kenyataan ini. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik, efek domino. Saat Anda mengubah reaksi diri sendiri, dampaknya tidak hanya terasa pada kondisi internal Anda, tapi juga pada orang-orang di sekitar Anda. Bayangkan jika rekan kerja Anda, alih-alih meledak marah menanggapi kritik pedas Anda, malah dengan tenang dan yakin menjawab, "Terima kasih atas masukannya. Saya akan mempertimbangkan hal ini." Apa reaksi Anda? Kemungkinan besar, semangat Anda untuk menyerang akan mereda. Agresi biasanya mengharapkan balasan agresi. Ketika balasan itu tidak didapatkan, agresi itu akan memudar dengan sendirinya. Atau, mari kita kembali ke situasi dengan atasan tadi. Jika Anda menghadapinya bukan dengan rasa panik atau mencari-cari alasan, melainkan dengan pertanyaan yang konstruktif dan kesiapan untuk memperbaiki kesalahan, besar kemungkinan sikapnya kepada Anda akan berubah. Ia akan melihat Anda bukan sebagai sumber masalah, melainkan sebagai individu yang dapat diandalkan dan mampu mengatasi kesulitan. Ketenangan Anda itu menular. Sikap ini bisa meredakan suasana yang tegang dan mengarahkan dialog ke jalur yang lebih konstruktif. Dengan mengubah dunia batin Anda perlahan tapi pasti, Anda juga mulai mengubah dunia di sekeliling Anda. Anggap saja kutipan ini sebagai tombol reset mental Anda. Kapanpun Anda merasa emosi mulai menguasai diri, atau Anda mulai terseret ke dalam pusaran negativitas, cukup jeda sejenak, tarik napas, lalu ucapkan dalam hati, "Yang menyiksa saya bukanlah situasi itu sendiri, melainkan persepsi saya tentangnya." Ini seperti jentikan jari yang langsung menyadarkan Anda dari kondisi terhipnotis. Seketika ia menciptakan jarak antara Anda dan masalah itu. Anda berhenti menjadi aktor dalam drama dan berubah menjadi penontonnya. Dari posisi pengamat ini, jauh lebih mudah bagi Anda untuk menilai situasi dengan pikiran yang jernih. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagian mana dari masalah ini yang benar-benar bisa saya kendalikan? Langkah apa yang paling bijaksana selanjutnya? Praktik sederhana yang hanya memakan waktu beberapa detik ini dapat mencegah Anda dari berjam-jam kekhawatiran yang tidak perlu, keputusan impulsif, dan suasana hati yang buruk. Ini adalah Ctrl+Alt+Delete pribadi Anda untuk mengatasi stres. Agar alat ini benar-benar berfungsi, Anda harus menjadikannya kebiasaan. Tidak cukup hanya tahu kutipan itu, Anda perlu memastikan kutipan itu muncul di benak Anda pada saat yang tepat. Bagaimana cara mencapainya? Sangat mudah. Mulailah hari Anda dengan itu. Saat bangun tidur, frasa itu harus jadi hal pertama yang Anda ingat. Anda bisa menuliskannya di stiker, lalu menempelkannya di cermin kamar mandi, di monitor komputer, atau menjadikannya wallpaper di ponsel Anda.
Semakin sering Anda melihatnya, semakin cepat otak Anda akan terbiasa. Berikan diri Anda tantangan kecil. Selama 1 hari penuh, coba saring setiap hal kecil yang menjengkelkan melalui filter Stoa ini. Gagal? Tidak apa-apa. Coba lagi. Ini adalah sebuah latihan. Awalnya, Anda mungkin baru teringat kutipan itu setelah Anda meledak dalam amarah. Namun seiring waktu, Anda akan belajar menangkap diri Anda semakin cepat dan semakin cepat. Sampai akhirnya Anda bisa melakukannya sebelum emosi negatif itu benar-benar menguasai Anda. Manfaat dari praktik sederhana ini jauh melampaui sekadar 1 hari yang menyenangkan. Saat Anda melatih diri untuk memisahkan fakta dari persepsi, hari demi hari, Anda secara bertahap membangun apa yang oleh para psikolog disebut sebagai resiliensi atau ketahanan mental. Anda menjadi kurang rentan terhadap badai dan goncangan kehidupan. Masalah-masalah kecil akan berhenti mengganggu Anda, dan masalah besar akan Anda hadapi dengan kepala dingin serta rencana tindakan yang jelas. Anda mulai memahami hal-hal apa yang benar-benar layak menghabiskan energi Anda, dan mana yang hanyalah kebisingan latar belakang. Hal ini secara langsung akan menurunkan tingkat stres dan kecemasan Anda secara keseluruhan. Anda menjadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan sebagai konsekuensinya, Anda pun menjadi lebih bahagia. Sebab, kebahagiaan, seperti yang dikatakan para filsuf Stoa, bukanlah hasil dari keadaan eksternal. Kebahagiaan adalah hasil dari keteraturan dan harmoni internal yang Anda ciptakan sendiri. Dan semua ini bisa dimulai hanya dengan satu frasa tunggal. Inti dari ajaran Stoicisme adalah pembedaan jelas antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak. Namun, itu bukanlah satu-satunya kutipan kuat yang bisa kita jadikan pegangan atau alat. Sebagai contoh, Seneca pernah mengatakan, "Kita tidak berhenti bertindak karena hal itu sulit. Hal itu menjadi sulit karena kita berhenti bertindak." Kutipan ini adalah penawar yang sempurna untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda atau prokrastinasi. Ketika dihadapkan pada tugas yang besar dan menakutkan, pikiran kita sering berkata, "Ini terlalu rumit, saya tidak akan bisa menyelesaikannya." Dan pandangan seperti inilah yang justru melumpuhkan kita. Tetapi jika kita menerapkan pemikiran Seneca, kita akan menyadari bahwa kesulitan itu hanya ada dalam bayangan kita selama kita belum mulai bertindak. Begitu Anda mengambil langkah kecil pertama, tugas itu berhenti menjadi monolit yang menakutkan dan terpecah menjadi tahapan-tahapan yang jelas. Kebijaksanaan Stoa bersifat universal dan menawarkan berbagai alat praktis untuk menghadapi beragam situasi kehidupan. Yang terpenting adalah menemukan kutipan atau frasa yang benar-benar relevan dan beresonansi dengan situasi Anda saat ini. Kini, setelah kita melihat seluruh potensi dari pendekatan ini, saatnya kita mempraktikannya. Saya ingin menawarkan sebuah eksperimen kepada Anda. Hanya 1 hari. Besok, mulai dari pagi hari, cobalah menjalani hari Anda dengan menjadikan kutipan dari Epictetus ini sebagai panduan utama Anda. Bukan kejadian yang meresahkan manusia, melainkan pandangan mereka tentang kejadian itu. Setiap kali ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri Anda, mana yang merupakan fakta sebenarnya, dan mana yang hanya interpretasi atau cerita saya tentang fakta tersebut. Apa yang bisa saya kendalikan, dan apa yang berada di luar kendali saya. Amati baik-baik reaksi Anda. Lihatlah bagaimana kondisi mental Anda berubah ketika Anda berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak dapat Anda pengaruhi. Anda tidak perlu sempurna, cukup coba saja. Ini tidak butuh biaya sepeser pun, hanya sedikit perhatian dari Anda. Dan saya hampir yakin, menjelang sore atau malam nanti, Anda akan merasakan perbedaannya. Anda akan merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih kuat, dan sedikit lebih bebas. Dan itu sudah merupakan sebuah kemenangan besar. Mari kita simpulkan. Ternyata, satu kutipan sederhana itu bukan sekadar rangkaian kata-kata indah. Kutipan ini adalah kunci yang membuka pintu menuju cara pandang realitas yang sama sekali berbeda. Ia mengajarkan keterampilan paling penting dalam hidup, kemampuan untuk mengendalikan pikiran Anda sendiri. Daripada hanya menjadi sepotong kayu yang terombang-ambing oleh gelombang peristiwa eksternal, Anda kini menjadi kapten kapal Anda sendiri. Anda memang tidak bisa mengontrol badai, tetapi Anda selalu bisa mengendalikan layar. Kopi tumpah, kemacetan lalu lintas, kritik dari bos, atau rekan kerja yang menyebalkan, semua itu hanya gelombang semata. Gelombang itu datang dan pergi. Namun, benteng internal Anda, ketenangan batin Anda, kemampuan Anda untuk berpikir jernih dan bertindak, itulah kapal Anda. Kapal yang akan tetap berlayar dalam cuaca seburuk apapun. Dan yang Anda perlukan hanyalah mengingat satu aturan sederhana.
Bukan peristiwa yang menentukan hidup kita, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Inilah rahasia utama kaum Stoa yang telah terbukti ampuh selama 2000 tahun. Nah, hanya dengan satu pemikiran, satu frasa, itu bisa menjadi pelatih ketahanan mental pribadi Anda. Mungkin ini tidak akan mengubah dunia di sekitar Anda, tetapi ia bisa mengubah dunia di dalam diri Anda. Dan pada akhirnya, itulah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Ingatlah kutipan ini. Yang menyiksa manusia bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan pandangan kita terhadap kejadian tersebut. Ini adalah alat yang sederhana, namun kekuatannya luar biasa dan selalu ada bersama Anda. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe di channel ini, agar Anda tidak ketinggalan porsi kebijaksanaan praktis yang baru. Nah, sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Kutipan atau pemikiran apa yang biasanya membantu Anda menghadapi kesulitan dalam hidup? Bagikan kebijaksanaan Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan seluruh perpustakaan ide-ide bermanfaat di sana. Pasti akan sangat menarik untuk dibaca. Saya ucapkan, selamat mencoba eksperimen stoik ini.